jemaat-jemaat-Mu akan diberikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Kau urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Baik hamba-Mu yang sebentar akan melayani kami dan kami yang akan dilayani Tuhan Yesus.
Biarlah Roh Kudus memberikan kami Tuhan ketertiban di dalam kami mendengarkan kebenaran firman, dan juga memberikan pengertian akan setiap firman yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan Yesus. Dan Kau bukakan setiap rahasia firman bagi kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat firman. Kami serahkan Tuhan jalannya Tuhan firman-Mu, pembacaan firman-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhir menjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Katakan pada amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada haleluya. Haleluya. Ya, saya bersyukur, berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dan juga Bapak Gembala di tempat ini untuk saya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur kalau saya boleh ada di atas ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya terharu bahwa memang penyertaan Tuhan bagi setiap anaknya tidak pernah terlambat ya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, pujian tadi mengatakan bahwa memang kita memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan siang hari ini kita mau sama-sama belajar akan pentingnya kebenaran firman Tuhan. Setiap orang mempunyai prinsip kehidupan, setiap orang mempunyai prinsip. Di dalam suatu rumah tangga, kepala keluarga mempunyai prinsip bagaimana dia membimbing istri, menyayangi anak, sehingga keluarga tersebut boleh menjadi keluarga yang menjadi contoh bagi orang-orang lain. Dan Tuhan juga mau sebagai kita anak-anaknya mempunyai prinsip dalam menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Judul firman Tuhan saya siang hari ini adalah prinsipmu, artinya prinsip kita masing-masing. Kita mau belajar dan kita mau buka firman Tuhan siang hari ini di Wahyu 3. Wahyu 3 ayat ke 14 sampai 22. Tetapi saya akan bacakan dulu di Wahyu di ayat 14 sampai 16. Kita mau belajar tentang perilaku jemaat di Laodikia. Saya akan bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Firman Tuhan siang hari ini memberikan peringatan kepada kita dalam kita menghadapi kehidupan di dunia ini, bahwa kalau mau dingin, dingin, kalau mau panas, panas. Pandemi COVID-19 sudah hampir setahun dan menghantui semua orang, bahkan di dunia. Tetapi firman Allah katakan, ketika engkau mau dingin, dingin, panas, panas. Artinya ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kalau engkau benar-benar mau setia kepada Tuhan, walaupun kehidupan engkau sepertinya pahit, atau sepertinya kenapa saya harus begini, itulah prinsip Bapak Ibu Saudara. Tuhan inginkan kepada kita untuk mempunyai prinsip dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Peringatan Tuhan kepada jemaat di Laodikia dikatakan bahwa karena engkau suam-suam kuku
artinya setengah-setengah. Kalau penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, proses-proses kehidupan terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak enak, baru kita berseru kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan tolong saya, Tuhan Engkau di mana? Tetapi ketika Tuhan memberikan pelanginya atau jawaban dalam kehidupan kita, seakan-akan kita menjadi, ya sudah, memang itu kewajiban Tuhan menolong anak-anaknya. Tetapi yang Tuhan inginkan, ketika kehidupan terjadi dalam hidupmu, baik sakit, penyakit, kesusahan, dan lain sebagainya, sukacita, berkat, dan lain sebagainya, engkau tetap berada di koridor Allah. Itulah yang Tuhan inginkan. Maka dari itu, di ayat ke-14 sampai ke-16 ini, Tuhan memberikan peringatan kepada jemaat di Laodikia. Dan saya akan bacakan di 17a. Nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Felki baca di 17a. Wahyu pasal 3 ayat 17-18a, demikian firman Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Puji Tuhan. Saya ulangi di 17a. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Di sini terlihat timbul sifat manusia, Bapak Ibu Saudara. Kesombongan, membanggakan diri sendiri, dan merasa apa yang dia punya, apa yang dia terima itu semua karena jeripayah dia. Ini yang Tuhan tidak mau. Karena apa? Ketika sesuatu atau orang mendapatkan berkat daripada Tuhan, Tuhan ingin melalui orang ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tetapi firman Tuhan siang hari ini, jemaat ini berkata bahwa aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan gak kekurangan apa-apa. Inilah sifat manusia, Bapak Ibu Saudara. Merasa bahwa apa yang dia punya itu boleh menjadi kebanggaan buat dirinya, buat keluarganya, buat keluarga besarnya. Tetapi Tuhan tidak mau timbul sifat manusia kita seperti ini. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan kita berkat yang melimpah, harusnya rasa syukur yang boleh kita sampaikan ke hadirat Tuhan. Di 17b dikatakan bahwa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saya lanjut di ayat ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ketika manusia ini, jemaat ini berkata bahwa saya udah kaya, tetapi Tuhan katakan bahwa dia melarat. Di mata Tuhan tidak berharga harta yang saudara punya, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Itu adalah kepercayaan Tuhan kepada kita untuk kita pakai, untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan gak butuh harta saudara, Tuhan tidak butuh jabatan saudara dan lain sebagainya. Karena itu firman Tuhan katakan adalah tanggalkan kemanusiaanmu. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Tuhan melihat setiap isi hati kita. Ketika kita datang beribadah, apakah ini rutinitas atau ini ya sudah setiap minggu datang saja, atau kita benar-benar mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan. Maka dari itu di 17b sampai 18 Tuhan katakan bahwa tanggalkan kemanusiaanmu. Itu tidak berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan apa? Tuhan melihat hati kita, melihat perilaku kita, supaya kita berkenan dan menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang ke-14 dan ke-16 Tuhan mengatakan tadi
seperti yang saya katakan, peringatan Allah kepada jemaat di Laodikia. Karena apa? Karena di ayat ke-19 Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ketika di ayat ke-14 ke-16 Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Ketika kamu tidak panas, tidak disuam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan engkau. Dan jemaat di sini berkata bahwa saya punya apa-apa Tuhan, saya punya harta dan lain sebagainya. Tuhan menyayangi jemaat-jemaat ini sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita timbul sifat kemanusiaan kita, Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Di ayat ke-19 ini jelas bahwa Tuhan mengasihi anak-anaknya. Ketika Tuhan menegur, bahkan menghajar kita, kita harus merelakan hati kita. Jangan keraskan hati, relakan hatimu. Ketika Tuhan menegur kita, firman Tuhan katakan kan, barang siapa ku kasihi. Saudara yakin dan percaya bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan? Oleh karena itu ketika Tuhan menegur atau bahkan menghajar kita, relakan hati kita. Dan firman Tuhan katakan, bertobatlah, tanda seru. Artinya Tuhan ingin kita bertobat hari demi hari. Ketika kita melakukan kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan. Besok kita melakukan kesalahan, kita minta ampun lagi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Amin. Dan di ayat selanjutnya, di ayat ke-20, nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Ali bacakan. Wahyu 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ada amin? Ketika Bapak Felki sedang menegur atau bahkan menghajar Echel masuk ke kamar, terus diketok pintunya Bapak Felki. Dia panggil nama Echel. Dia lihat bapaknya senyum di situ. Hati anak itu gimana? Pasti ada rasa, oh, bapak saya mengasihi saya. Setelah itu makan sama-sama martabak. Lebih indah. Yang itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan peringatan kepada kita, terus kita berkata bahwa saya secara manusia punya apa-apa nih Tuhan, tetapi nggak ada harganya di mata Tuhan. Dan Tuhan katakan barang siapa ku kasih, dia ku hajar dan ku tegur. Ketika itu Tuhan berada di memanggil nama saudara, apa respon saudara? Pasti berbahagia. Karena firman Tuhan pasti akan menegur dan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Tidak mungkin seorang anak dibiarkan dari tahun ke tahun hidup bertumbuh tanpa ada teguran atau bahkan hajaran dari orang tua. Saya yakin dan percaya anak itu udah gedenya juga nggak karuan ya. Mungkin bahkan mempermalukan orang tuanya. Ya itu Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Tuhan ingin ketika kita ditegur dan dihajar, relakanlah hatimu. Supaya apa? Supaya melalui kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di ayat ke-21a, nanti saya minta dengan kasih untuk Ibu Vera bacakan. Wahyu 3 ayat 21a, demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahta. Ada amin saudara? Barang siapa menang, artinya ketika kita mampu melewati proses-proses kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dia akan didudukan di atas bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melewati proses-proses hidup, saya tidak katakan cobaan dan lain sebagainya, proses-proses hidup. Proses-proses setiap hidup orang itulah yang mematangkan orang tersebut.
Oleh karena itu Tuhan mau melalui kehidupannya, melalui proses-proses yang dia hadapi, respon apa yang orang itu akan sampaikan kepada Tuhan. Ada anak Tuhan, saya mau kasih contoh. Tahun lalu bekerja, tapi karena perusahaannya tutup, dia mau nggak mau nggak. Ada anak Tuhan, tahun ini dia kena penyakit yang lagi booming misalnya. Pada saat dia masuk kerja, dia harus bikin surat pernyataan kalau sampai dia nanti kena lagi harus mengundurkan diri. Apa yang Tuhan ingin respon dari anak Tuhan itu? Apakah rasa sungut-sungut? Atau terima kasih Tuhan, bahwa saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya, proses-proses kehidupan saya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Respon itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Pasti bapak, pasti ibu-ibu di sini punya emas ya, kalung dan lain sebagainya. Ketika emas itu belum jadi cincin, jadi kalung, dia akan dilebur, diproses. Setelah itu menjadi sesuatu yang berguna. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita diproses, dilebur, pahit dan lain sebagainya, kenapa saya harus terjadi seperti ini? Ujungnya Tuhan akan memberikan pelangi kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Ada amin saudara? Di 21b saya akan bacakan. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jika Tuhan Yesus tidak berkorban bagi kita di kayu salib, disiksa, dihujat, diludahi bahkan untuk menebus kita sebagai manusia, kita menjadi manusia yang berdosa. Mungkin secara manusia Tuhan gak mampu ya, dihajar segala macam, padahal dia gak salah. Tetapi firman Tuhan katakan dia rela berkorban untuk kita. Maka dari itu apa? Keselamatan kita terima. Untuk apa? Untuk kita diselamatkan. Dan Tuhan Yesus sekarang apa? Sudah duduk bersama-sama dengan Bapa. Seperti firman Tuhan katakan, sebagaimana aku pun telah menang mengatasi maut di kayu salib, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Ketika Tuhan masih mempercayakan kita hari demi hari, diberikan nafas dan lain sebagainya, ikuti saja proses yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau enak, ya pasti nggak ada protes. Kalau nggak enak, nah balik lagi, respon masing-masing kita, kadar iman kita. Apakah ketika sesuatu terjadi, hal pertama yang kita lontarkan, kok begini ya Tuhan? Atau terima kasih Tuhan kalau sesuatu ini boleh terjadi daripada-Mu. Tuhan juga pasti enaknya dengarnya yang B ya saudara ya. Karena apa? Karena terjadi dalam kehidupan kita yang pahit, tetap kita bersyukur. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, di ayat ke-22 dikatakan bahwa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Biar kiranya melalui cara hidup jemaat di Laodikia, mengintrospeksi diri kita lagi. Apakah selama ini kita suam-suam kuku? Atau memang kita sudah panas? Atau memang kita sudah dingin? Kalau sudah panas, jalankan proses kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau suam-suam kuku, kita mau berintrospeksi diri. Bukan hanya bagi Bapak Ibu Saudara, tetapi bagi saya juga. Ketika mau dingin, jalanilah. Ketika nanti Tuhan panggil, kita akan bersama-sama duduk di atas tahta. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan. Oleh karena itu, ketika peringatan, ketika kita ditegur dan dihajar, yang penting adalah merelakan hati kita. Jangan keraskan hati kita, relakan. Dan yang kedua adalah bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita melupakan Tuhan, mungkin selama ini kita sibuk dengan segala aktivitas kita, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetap
ngomong aja sama Tuhan, transparan aja. Tuhan sebenarnya tahu, tapi Dia ingin dari mulut kita, dari hati kita berseru kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita mau naikkan pujian